Sobat Pelajar dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Anzalina, host podcast SMP Negeri 3 Kota Mojokerto yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sobat Spenga, kali ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama kakak-kakak yang hebat dan juga luar biasa nih. Dan kakak-kakak ini adalah Ketua OSIS dan juga Ketua MPK SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, bisa nih kakak-kakak untuk memperkenalkan diri secara bergantian kepada Sobat Spenga di luaran sana. Silakan Kak. Halo semua, perkenalkan aku Nabil Ramadan, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mojokerto buat masa periode 2024-2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Irfan Widianto, biasa dipanggil Irfan. Aku Ketua MPK di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, masa bakti 2024 hingga 2025. Nah, itu tadi kita akan berbincang-bincang bersama Kak Nabil dan juga Kak Irfan nih, Sobat Spenga. Baik, untuk bincang-bincang kali ini ada 2 pertanyaan nih untuk Kak Nabil dan juga Kak Irfan. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya untuk Kak Irfan terlebih dahulu. Nah Kak, apa sih MPK itu dan tugas-tugas sebagai Ketua MPK itu apa aja? Terus proses Kakak untuk menjadi Ketua MPK itu juga bagaimana Kak? Gimana Kak? Nah, bisa menjawab, jadi untuk proses Ketua MPK itu berbeda dengan proses untuk menjadi Ketua OSIS, yang dimana di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto untuk menjadi Ketua MPK itu diutus oleh demisioner, yang dimana aku sendiri itu diutus oleh BPH atau Badan Pengurus Harian Masa Bakti 2023 atau 2024, yang dimana itu menunjuk atau mengutus aku untuk menerima tanggung jawab sebagai Ketua MPK di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto untuk melanjutkan tanggung jawab serta melanjutkan proker-prokernya dan sekian tersebut. Oh iya. Dan prosesnya Kakak untuk menjadi Ketua MPK itu seperti itu tadi ya Kak? Iya. Dan tugas-tugas MPK itu kayak gimana aja sih Kak? Ya, untuk tugas MPK sendiri itu untuk mengevaluasi kinerja OSIS. Mungkin jika ada kinerja OSIS yang terganggu itu mungkin bisa diselesaikan oleh MPK sendiri. Lalu tidak hanya itu, tugas MPK itu juga menampung aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Mungkin aspirasi itu mungkin seperti semisal siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mojokerto ini menginginkan untuk mengajukan diri, maksudnya itu kayak menginginkan untuk mengajukan dirinya menjadi Ketua MPK itu. Kalau nggak gitu juga, kayak mungkin siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mojokerto ingin, kan biasanya kan di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto ini kan ada skala. Nah biasanya kan juga ada questarnya juga. Nah mungkin itu kayak siswa-siswinya itu kayak menyarankan kayak questarnya itu siapa gitu. Mungkin bisa ditampung dari MPK. Oh seperti itu tadi ya teman-teman, tugas-tugas dari MPK itu tadi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apa nih Kak, kesan dari Kakak untuk menjadi Ketua MPK itu apa aja? Untuk kesan saya menjadi Ketua MPK sendiri itu seru, yang dimana itu pasti kan menampung aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, yang dimana itu pasti pro kontra, yang dimana mungkin aspirasinya ada yang nyeleneh, ada yang gini, kan mungkin ya itu di bawah seru saja. Nah untuk kesannya itu pasti bertanggung jawab banget untuk menjadi Ketua MPK ini. Bebannya juga banyak, dan itu membuat aku jadi siswa yang berproses, yang dimana di SMP dulu aku kayak masih belum bisa berproses gitu di lingkungan SMP tersebut. Nah sehingga saat di SMA ini aku harap aku menjadi Ketua MPK ini jadi lebih berproses gitu. Oh iya. Nah itu tadi Sobat Spenga, semoga Kak Irfan ini bisa jadi inspirasi untuk kalian semua supaya bisa menjadi pemimpin yang baik dan tentunya amanah pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk Kak Nabil nih sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Nah Kak Nabil, apa nih Kak yang mendorong Kakak untuk menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Mojokerto dan proses Kakak selama menjadi Ketua OSIS di SMA Negeri
Mojokerto itu kayak gimana? Oke, buat aku sendiri yang mendorong aku buat jadi ketua OSIS sendiri yaitu aku ingin ngembangin kemampuan dan potensi diriku sendiri yang pertama itu, dan yang kedua aku ingin menampung aspirasi semua teman-temanku, semua siswa-siswi Ismanda biar bisa kita wujudkan bareng-bareng buat jadi Ismanda lebih baik ke depannya. Dan buat kalau yang proses buat jadi ketua OSIS itu sebenarnya kita mulai dari rekrutmen OSIS. Nah itu rekrutmen itu dibuka untuk seluruh kelas 10 dan kelas 11, siapapun, semua punya hak yang sama, semua diberikan hak yang sama. Nah itu nanti kita akan melewati beberapa seleksi, tahap seleksi yang mulai dari wawancara, mulai dari tes administrasi, mulai dari tes lapangan. Nah itu kita akan diseleksi beberapa tes itu yang sangat ketat, dan nantinya akan dari sekian banyaknya itu akan diambil beberapa yang sekiranya memenuhi syarat untuk menjadi anggota OSIS. Nah setelah itu bagi teman-teman yang memenuhi syarat itu dan ingin menjadi ketua OSIS, semua diberikan hak yang sama untuk bisa mengajukan dirinya menjadi ketua OSIS. Namun dari beberapa yang mengajukan itu akan dipilih kembali, diseleksi kembali, dan baru akan ditentukan untuk kandidat-kandidatnya itu. Mungkin kalau kemarin aku itu ada 2 kandidat. Nah itu. Nah, untuk waktu setelah ditetapkan, kita akan melewati beberapa tahapan. Setelah penetapan akan diumumkan kepada semua siswa-siswi Ismanda. Habis itu akan melewati tahap debat dan orasi. Nah, habis debat dan orasi kita lanjut langsung ke pencoblosan, ada pemilihan itu. Oh, sehingga sampai sekarang udah menjadi ketua OSIS ya. SMA Negeri 2. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih Kak harapan Kakak untuk menjadi kedepannya untuk OSIS SMA Negeri 2 Kota Mojokerto? Intinya dengan harapanku, aku ingin membawa OSIS SMA Negeri 2 ini lebih maju, inovatif, dan lebih berkembang lah untuk kedepannya, yang bisa menampung semua aspirasi siswa dengan bakat dan minat, menampung semua bakat dan minat siswa SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Oke, baik. Yang terakhir nih untuk Kak Nabil dan Kak Irfan. Apa sih Kak cita-cita Kakak untuk kedepannya? Bisa nih dari Kak Irfan dulu. Cita-cita untuk apa dulu nih? Untuk MOSIS atau sendiri? Untuk Kakak sendiri ke depan. Untuk cita-citaku sendiri itu pengen menjadi kejaksaan. Oh iya. Untuk Kak Nabil? Kalau aku sendiri mau kedepannya pengen jadi arsitek. Wah, keren-keren sekali nih cita-citanya Sobat Spenga. Semoga cita-cita itu bisa terwujudkan untuk kedepannya. Amin. Baik, sebelum menutup bincang-bincang kita hari ini, bisa nih Kak Nabil dan Kak Irfan untuk memberikan 3 kata untuk podcast SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Silakan Kak. Buat podcast SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, kita punya 3 kata nih. Pertama itu keren, menarik, dan semakin meresap. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak nih Kak sudah hadir di podcast SMP Negeri 3 Mojokerto. Semoga kakak-kakak ini bisa menjadi inspirasi para Sobat Spenga di luaran sana. Oke Sobat Spenga, berakhir sudah nih bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat memotivasi kita semuanya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Oke, berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di Spenga Spot berikutnya. Spenga Spot kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dadah!